Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion kembali kami menyapa Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada saat ini. Seperti biasa, renungan harian Gereja Toraja akan kami sampaikan. Dan bacaan kita pada pagi ini dari Kitab Ester pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa. Dipuji, dimuliakan nama-Mu ya Bapa, karena hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini karena kasih-Mu sehingga kami boleh dibangunkan dan boleh menikmati hidup karunia-Mu pada pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu sehat atas setiap kami untuk memberikan kemampuan kepada kami untuk memahami dengan baik dan benar akan firman-Mu. Dan biarlah hati kami terbuka untuk diisi oleh firman-Mu pada saat ini. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menerima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23
dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain linen, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain linen halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota dan di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema perenungan kita pada pagi ini adalah dibebaskan dari penghukuman. Di masa kecil dulu, jika saya melakukan kesalahan dan akan dihukum, dan tiba-tiba saya dengar bahwa saya tidak jadi dihukum, maka perasaan senang akan saya alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perikop kita kali ini mengisahkan tentang Ester yang datang sujud menyembah Raja Ahasuerus, memohon agar surat yang telah dikeluarkan oleh raja, di mana di dalamnya Haman merencanakan untuk membinasakan orang Yahudi yang ada di pembuangan. Ester memohon belas kasih dari Raja Ahasuerus dan menarik kembali surat-surat itu. Ayat 5 bacaan kita tadi. Dan di dalam ayat 10, Raja Ahasuerus mengabulkan permohonan Ester. Maka dituliskanlah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimateraikan dengan cincin materai raja dan dikirim ke seluruh negeri. Di ayat 13 di situ dikatakan, dan salinan pesan tertulis itu diundangkan di tiap daerah dan diumumkan kepada seluruh bangsa yang ada dalam kekuasaan Raja Ahasuerus. Jadi bangsa Yahudi yang ada di pembuangan
mendapat kasih dari Raja Ahasverus dan tidak jadi dihukum atau dibinasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka penghukuman dari Allah akan dialami oleh setiap manusia keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita yang seharusnya dihukum dan dibinasakan, tetapi karena kasih-Nya Ia tidak membiarkan umat-Nya binasa, maka Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi siapa yang percaya kepada Anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, ia akan selamat. Yesus Kristus pun menjamin kepastian itu di dalam Yohanes 10 ayat 28. "Aku," yang dalam hal ini yaitu Yesus Kristus, "memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yesus Kristus menjamin kepastian akan masuk surga kepada orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan binasa, melainkan kita akan selamat. Kiranya Roh Kudus terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dipuji, dimuliakan namamu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama terus membangun iman percaya kami kepadamu, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus anugerah keselamatan dijamin kepada setiap manusia. Bapa di surga, sekarang kami akan melakukan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Penyertaan-Mu kami harapkan, agar apapun yang kami kerjakan pada hari ini boleh kami kerjakan dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pemberita firman-Mu di seluruh muka bumi, agar mereka terus memberitakan firman kebenaran-Mu, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kasihani kami ya Tuhan. Engkau terus menolong saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai pergumulan hidup. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang dalam berbagai persoalan hidup, bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya, Tuhan kasihani mereka semua. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup karunia-Mu ini dengan terus berharap hanya kepada Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, dan terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, dan itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian Gereja Toraja pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.